Assalamualaikum. Semoga daras Ramadan ini membawa keberkatan bagi Anda semua. Hari ini kita akan memulai daras dari surah An-Nisa ayat 47. Dan sehubungan dengan daras ini perlu disebutkan bahwa karena beberapa kendala, anggota jemaat kita di Rabwah meminta agar daras selesai sedikit lebih awal selama 10 hari pertama Ramadan. Karena mereka memerlukan waktu untuk menyiapkan buka puasa dan berkumpul untuk menyimak daras. Oleh karena itu, selama 10 hari ke depan, mereka meminta agar daras selesai 15 menit sebelum pukul 1, atau bahkan lebih cepat dari itu. Oleh karena itu, kita akan coba mengikuti ini. Jika durasi darasnya mencapai 1 jam, tidak ada salahnya. Karena dulunya juga daras ini durasinya 1 jam, tapi bagaimanapun juga saya akan mencoba menyelesaikan daras saya ini dalam waktu 1 jam 15 menit. Oke? Kita mulai dari ayat ke-47 ya. Ya ayyuhalladzina 48 huzur. Anda sudah tandai ayat di atas ini di sini? Ya huzur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Ada 4 ayat yang telah saya tilawatkan. Jika kita bisa menyelesaikan bahasan ayat ini semuanya, maka insya Allah kita akan lanjutkan kepada ayat berikutnya setelah ini juga. Ayat pertama yang akan dibahas pada daras hari ini adalah Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha. Artinya, wahai orang-orang yang utul kitab, wahai orang-orang ahli kitab, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum, berimanlah bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum, berimanlah kepada apa yang telah kami turunkan yang menggenapi apa yang ada padamu. Bima nazzalna merujuk kepada firman Allah yang telah kami wahyukan, musaddiqan lima ma'akum, menggenapi apa yang ada padamu, min qabli an natmisa wujuhan, berimanlah sebelum peristiwa ini terjadi di mana sebagian orang dibinasakan. Fanaruddaha ala adbariha, dan kami membalikan mereka atas punggung mereka. Aw nal'anahum, atau melaknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang hari Sabat. Artinya orang-orang yang melanggar hari Sabat. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah pasti terlaksana. Tidak ada orang yang bisa menghindarinya.
Maf'ula artinya sesuatu yang pasti akan terjadi. इस आयत करीमा की तफसीर में Dalam tafsir ayat Al-Quran ini telah dipaparkan penjelasan yang aneh dan tidak masuk akal mengenai kata natmisa wujuha, yang artinya kami akan menghancurkan wajah atau pemimpin mereka. Jika sebagaimana lazimnya saya mengambil semua tafsir tersebut dan menyajikannya di hadapan Anda, saya akan menyajikan sebuah tafsir yang menggelikan, yang pasti akan saya bantah seluruhnya. Namun tafsir seperti itu sebenarnya merupakan tuduhan terhadap Al-Quran. Ada tafsir mengenai kata natmisa wujuha yang sama sekali salah dan bersifat harfiah. Ada pengecualian pada beberapa orang mulia dan suci yang telah membuat tafsir yang benar dan ilmiah. Selain beberapa orang tersebut, banyak yang hanya larut dalam cerita-cerita belaka dan bahkan mengatakan hal-hal yang dalam Bible pun tidak disebutkan, bahwa hal ini dan itu terjadi pada orang-orang Yahudi. Mereka memberikan peluang kepada umat Kristiani untuk mengajukan tuduhan dan mengatakan bahwa Alkitab kami tidak mengatakan bahwa kaum Sabat diperlakukan dengan cara begini dan begitu. Jadi dari mana umat Islam mengarang pemikiran seperti itu? Ingatlah bahwa semua pemikiran yang dibuat-buat tersebut muncul pada saat orang-orang tidak lagi bersandar kepada hadis-hadis sihah-sitah yang otentik, melainkan hanya mengandalkan kisah-kisah dan dongeng-dongeng belaka, dan orang-orang senang menyampaikan kisah-kisah seperti itu. Saya hanya akan menyajikan beberapa saja di sini. Jika saya membacakan referensi dari setiap kitab satu persatu, seperti yang pernah saya lakukan sebelumnya, saya akan menghabiskan seluruh waktu kita dalam pekerjaan ini saja. Adapun kisah-kisah atau dongeng-dongeng seperti berikut, natmisa artinya menghapus, melenyapkan, dan memusnahkan sesuatu secara menyeluruh. Maka dari makna harfiah yang disimpulkan dari definisi tersebut, para ahli tafsir mengemukakan pemahaman bahwa wajah sebagian orang Yahudi diratakan begitu saja. Wajah mereka sungguh-sungguh dilenyapkan dan ciri-ciri fisik mereka benar-benar dihapuskan. Wajah mereka dipelintir seperti leher yang dipelintir ketika seseorang digantung dan mereka diputar ke belakang. Lalu kemana mereka pergi? Kemana mereka menghilang? Mereka terjebak dalam gelombang lautan dan tenggelam di lautan selamanya. Ini adalah kisah-kisah yang oleh orang-orang Kristen dan Yahudi pun tertawakan juga. Mereka mengatakan bahwa ini adalah cerita-cerita aneh yang kalian kait-kaitkan dengan kami. Alkitab kami tidak menyebutkan kejadian seperti itu terjadi dimanapun. Terlepas dari apakah itu tertulis atau tidak, semua pemikiran seperti itu muncul karena mereka mengikuti makna harfiah, dan ini memaksa para ahli tafsir untuk mencari atau membuat kisah-kisah seperti itu. Ketika kisah-kisah seperti itu muncul, tampak jelas bahwa kisah-kisah tersebut berkaitan dengan hadis-hadis pada masa di mana hadis-hadis tersebut disusun. Sebelum masa itu, pemahaman seperti itu sudah tidak ada lagi. Bagaimanapun, saya akan mulai dengan makna dari kata dari sudut pandang ilmu bahasa. Dengan cara ini, saudara-saudara akan memahami makna yang sebenarnya dari ayat ini. At-tamsu izalatul asari bil mahri. Saya tidak akan membacakan seluruh teks bahasa Arabnya. Saya akan membacakan terjemahannya saja dalam bahasa Urdu. Ini diambil dari Kamus Arab Al-Mufradat Imam Raghib. Dalam Kamus Arab Al-Mufradat, Imam Raghib mencoba merangkum seluruh segi makna kata Thomas. Salah satu arti dari kata Thomasa adalah menghapus sesuatu untuk menghilangkan tanda-tanda dari benda tersebut, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, yang artinya, maka ketika bintang-bintang dihilangkan cahayanya, bintang-bintang itu tidak dihancurkan sama sekali. Mereka hanya tidak dapat dilihat, mereka menjadi kabur, dan tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi, ingatlah makna ini berkenaan dengan terjemahan ayat ini. Demikian pula Allah Ta'ala juga menggunakan kata yang sama berkaitan dengan harta kekayaan. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana mis ala amwalihim, yang artinya, ya Tuhan kami, hancurkanlah harta kekayaan mereka. Menghancurkan harta kekayaan mereka artinya menyia-nyiakannya. Tidak boleh ada yang tersisa darinya. Maka ketika kata
ini digunakan untuk menyebut wajah manusia, ingatlah bahwa wajah manusia mempunyai beberapa arti. Salah satunya adalah dijadikan tidak berharga, mereka dijauhkan, mereka menjadi tersembunyi dari pandangan Allah Ta'ala. Dengan kata lain, mereka menjadi jauh dari rahmat Allah Ta'ala, dan dengan demikian mereka secara rohani sudah tidak ada lagi. Tertulis dalam terjemahan di sini bahwa beberapa bintang akan hilang sama sekali. Ya Tuhan kami, hancurkanlah harta kekayaan mereka, artinya hancurkanlah wajah mereka. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Dan seandainya kami menghendaki, niscaya kami dapat mematikan cahaya mata mereka. Sekarang Imam Ar-Raghib tidak mengartikan tamasna ala a'yunihim dengan arti bahwa mata mereka akan rata seluruhnya sehingga tidak lagi terlihat. Karena ketika seseorang mencoba melihatnya, beliau mengartikan tamasna ala a'yunihim dengan arti membuat mereka kehilangan cahaya matanya, yaitu cara seseorang menghapus jejak sesuatu. Ini adalah sebuah ungkapan. Cara menghapus jejak sesuatu dengan cara yang sama, menghapus jejak mata mereka sedemikian rupa sehingga mereka kehilangan cahaya matanya. Allah Ta'ala berfirman, min qabli an natmisa wujuhan, artinya sebelum kami menghancurkan wajah mereka. Di sini terjemahan yang dimaksud bukanlah wajah mereka, min qabli an natmisa wujuha, artinya sebelum kami menghancurkan sebagian wajah atau wajah orang-orang terkemuka. Dari mana Anda mendapatkan terjemahan mereka dalam ayat ini? Dinyatakan dalam terjemahan Imam Raghib, sebelum kami menghancurkan wajah mereka, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan teks aslinya. Allah Ta'ala berfirman, min qabli an natmisa wujuhan, artinya sebelum kami membinasakan sebagian wajah atau membinasakan sebagian wajah orang-orang terkemuka. Berkaitan dengan hal ini, ada sekelompok ulama yang meyakini bahwa hal ini akan terjadi di dunia ini dengan cara sebagai berikut. Nah, di sini Imam Raghib tidak menyampaikan pendapatnya sendiri, melainkan menyampaikan berbagai cerita yang beredar saat itu. Beliau menyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa rambut akan tumbuh di wajah mereka akan berubah bentuk, dan mereka akan terlihat seperti wajah anjing dan kera. Apa yang dimaksud dengan rambut akan tumbuh di wajah mereka? Mengapa hal ini dikatakan? Kisah yang mereka sajikan adalah wajah-wajah itu akan dipelintir hingga ke belakang tengkuk yang ditumbuhi rambut. Maka para ulama berpendapat bahwa wajah mereka akan ditumbuhi rambut seperti rambut di tengkuk, dan seolah-olah kepala mereka diputar seluruhnya. Dan mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka mengatakan bahwa wajah mereka malah akan dipelintir atau diputar balikan. Imam Ar-Raghib mengatakan bahwa itu belum semuanya. Para ulama juga berpendapat bahwa wajah mereka akan berubah bentuk dan terlihat seperti anjing dan kera. Sekarang saya tidak bisa memberikan saran apapun kepada Imam Raghib. Seandainya beliau masih hidup di zaman ini, saya ingin mengatakan kepada beliau bahwa para ulama ini pasti lebih tahu, karena mereka ini memiliki ilmu yang dalam. Jadi, terima sajalah apa yang mereka katakan. Jika para ulama mengemukakan terjemahan hadis-hadis yang tidak berdasar atau terjemahan Al-Quran yang tidak mempunyai dasar, maka biarlah musibah menimpa mereka karena mereka lebih tahu tentang diri mereka sendiri. Tapi dari mana mereka mengambil cerita-cerita ini? Saya telah mencoba mencari ini, tetapi saya tidak dapat menemukannya dimanapun. Wajah mereka akan berubah bentuk dan terlihat seperti anjing dan kera. Yang sesungguhnya ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya, yaitu bahwa anjing itu menggonggong. Mereka mencoba hendak melemahkan atau meruntuhkan kebenaran dengan cara menggonggong. Hal ini telah dijelaskan dalam ayat-ayat lain Al-Quran. Oleh karena itu, bagi seseorang yang memahami kata anjing sebagai anjing sungguhan dan berpikir bahwa wajah mereka akan berubah menjadi wajah anjing adalah puncak dari ketidaktahuan, maka tidak bisa disebut apapun selain itu. Wajah mereka akan berubah bentuk dan terlihat seperti kera. Ini juga benar. Al-Quran juga menyamakan ulama yang rusak secara rohani dengan kera dan babi. Namun, hal ini sama sekali tidak berarti bahwa secara fisik para ulama itu akan berubah wujud dalam bentuk kera dan babi. Melainkan watak alami mereka akan menyerupai kera dan babi.
Babi adalah simbol kekotoran. Babi adalah simbol kehancuran. Mereka menyebarkan kehancuran di mana-mana. Mereka adalah simbol dari melahap jenis mereka sendiri. Dan semua ciri-ciri ini justru ditemukan dalam diri orang-orang ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kera atau monyet dikenal sebagai hewan yang suka mencontoh dan meniru-niru. Terlepas dari seberapa hebat monyet yang dapat meniru orang, mereka tidak bisa menjadi manusia, namun mereka bisa menari dan bernyanyi seperti manusia mengikuti irama yang dimainkan alat musik. Mereka mungkin tidak bernyanyi seperti itu, tetapi mereka mengeluarkan suara-suara tertentu untuk menghibur orang lain. Monyet-monyet tersebut diberi jenis pakaian yang biasa dikenakan oleh pengantin pria. Jadi dalam hal ini, kemiripan tersebut boleh saja, namun makna harfiah yang diperoleh dari persamaan ini tidak benar, dan sebagai akibatnya, orang-orang tersebut telah berbuat tidak adil terhadap Al-Quran dan terhadap kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ada pula kelompok ulama yang berpendapat bahwa kata Tomasa berkaitan dengan akhirat. Menurut Imam Raghib, para ulama yang setidaknya menerima kenyataan bahwa kejadian-kejadian ini tidak terjadi di dunia ini, mereka yang meyakini Al-Quran sebagai kebenaran dan yang menganggap tafsir mereka juga benar, bahwa peristiwa-peristiwa ini akan terjadi, orang-orang seperti itu mengambil tindakan pencegahan dan mengatakan bahwa hal ini akan terjadi nanti di akhirat. Mereka mengatakan bahwa ketika kita dibangkitkan kembali secara rohani setelah kita mati, beberapa orang akan dibangkitkan dengan wajah monyet dan babi. Di dalam kamus Aqrabul Mawarid disebutkan Thomasa Syai Zarasa Manmaha, artinya terhapus. Ini adalah arti yang sudah disebutkan. Thomasal Qamaru wan Najmu wal Basharu Zahaba Dhau'uha, artinya cahaya bulan, bintang dan mata cahaya berkurang. Makna-makna tersebut benar sekali dan telah tersaji dalam kamus bahasa Arab berjudul Aqrabul Mawarid. Tidak diperlukan penafsiran apapun terhadap hal ini. Artinya sangat jelas. Thomasal Qamaru wan Najmu wal Basharu, artinya cahaya bulan dan bintang terus berkurang sehingga tidak terlihat lagi dengan mata telanjang. Jadi inilah arti yang dari Thomasa. Demikian pula arti ini juga merujuk kepada berkurangnya cahaya mata. Aqrabul Mawarid memberikan contoh, Wathumis ala amwali Fir'aun, dan menulis bahwa ini artinya semoga mereka dihancurkan. Sekarang sudah jelas sekali bahwa orang-orang yang dibinasakan, mereka adalah orang-orang yang durhaka. Thomasal ghaimu an-nujuma azhaba dhau'uha, artinya awan menutupi cahaya bintang. Sekarang, jika kita melihat makna kata menurut ilmu bahasa tentang kata wujuha, maka dengan jelas akan dijelaskan makna sebenarnya dari ayat ini tanpa harus masuk ke tafsir lain. Jadi, kita tidak perlu masuk ke tafsir lain untuk memahami hal ini. Saya telah melihat semua tafsir mengenai hal ini secara rinci. Sebagian besar berisi bahasan yang tidak masuk akal berkenaan dengan alasan diturunkannya ayat tersebut yang tidak didukung oleh hadis-hadis sihah sittah atau kitab lainnya. Di kalangan ulama, Allama Imam Suyuti paling terdepan dalam memaparkan alasan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Beliau mengumumkan alasan mengapa setiap ayat Al-Quran diturunkan dan kemudian membatasi ruang lingkup ayat tersebut pada satu peristiwa tertentu saja. Ini adalah kitab universal yang diwahyukan untuk seluruh alam semesta, tetapi dengan melakukan hal ini, nampaknya kitab ini diturunkan untuk beberapa orang Yahudi dan tidak relevan bagi orang lain. Saya juga pernah menyebutkan di kesempatan yang lalu bahwa asbabun nuzul, alasan turunnya suatu ayat, adalah suatu hal yang tidak masuk akal untuk ditelaah karena ayat-ayat tersebut disusun di kemudian hari dalam sejarah. Allama Imam Suyuti lahir pada tahun 849 Hijriah, sekitar 800 atau 850 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Allama Imam Suyuti lahir dan kemudian beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Sekarang bayangkan semua hadis tersebut terkubur selama 800 tahun. Tidak ada satupun jejaknya. Artinya tidak ada disebutkan riwayat seperti itu dalam hadis lain yang dapat dipercaya sahih dan sahih. Lalu bagaimana orang seperti beliau dapat menemukan materi seperti itu selama 800 tahun kemudian?
para ulama Islam kita telah menganugerahkan kepada beliau suatu derajat penghormatan sedemikian rupa sehingga setiap kali nama Allama Imam Suyuti disebut, mereka menundukkan turban mereka dan bersujud sebagai penghormatan kepada beliau. Beliau adalah seorang ulama terkemuka yang telah mengumpulkan banyak materi namun tidak ada gunanya. Materinya sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan keagungan Al-Quran dan hadis-hadis. Ulama lain setidaknya harus menyangkal hal tersebut dan menghindari materi tersebut dengan mengingat arti Tomasa seperti yang telah dibahas sebelumnya. Catatlah hal-hal yang baik dan atau positif karena hal-hal tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis. Selama sesuatunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis, apa perlunya bagi kita untuk meneliti keasliannya? Hal-hal seperti itu diterima oleh ulama manapun. Namun kita harus menjauhi hal-hal yang tidak masuk akal dan menjauhinya sama sekali. Sekarang sekedar menyampaikan satu hal yang lucu, saya akan mengemukakan salah satu alasan diturunkannya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Allama Imam Suyuti. Beliau menulis dalam Asbabun Nuzul, diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Abbas, orang-orang ini telah bersikap tidak adil, sangat tidak adil terhadap Hadrat Ibnu Abbas. Semoga Allah meninggikan derajat Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Banyak sekali perbuatan tidak adil ditimpakan kepada beliau. Seringkali orang-orang mengemukakan hadis-hadis yang diduga diriwayatkan oleh beliau, baik hadis yang benar maupun yang salah. Seringkali mereka mengaitkan hal-hal yang salah dengan beliau. Diriwayatkan bahwa Rasulullah berbicara kepada ulama terkemuka Yahudi, Abdullah bin Sudia dan Ka'ab bin Usaid termasuk di antara orang-orang tersebut. Rasulullah bersabda kepada mereka, "Wahai orang-orang Yahudi, jadilah orang yang saleh dan terimalah Islam. Demi Tuhan, kalian tahu bahwa aku telah menyampaikan kebenaran ini kepada kalian." Mereka berkata, "Wahai Muhammad, sungguh kami tidak tahu tentang hal ini." Atas hal ini Allah telah berfirman tentang mereka, "Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna." Ketika orang-orang Yahudi mengatakan apa yang mereka katakan, Allah menurunkan ayat ini. Ini adalah kisah yang sangat tidak masuk akal, di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan berdasarkan permintaan orang-orang Yahudi. Faktanya, ayat-ayat seperti Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna telah disebutkan secara konsisten dalam seluruh Al-Quran dari awal hingga akhir. Allah telah berfirman bahwa Dia telah menurunkan kitab ini, yakni Al-Quran. Jadi, bunyi kalimatnya bukanlah Allah telah menurunkan ayat ini dan berfirman bahwa kami bersaksi bahwa kami telah menurunkan kitab ini. Pada saat orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kami tidak mengetahui wahyu tersebut. Orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah saja pun bagaimana mungkin mereka bisa beriman kepada ayat Al-Quran ini? Dalam hal ini, Imam Ar-Razi mengemukakan satu hal yang menarik dan patut dipuji. Di sini, di awal ayat, kata ganti orang kedua diubah menjadi orang ketiga, yaitu dikatakan, "Wahai manusia," tetapi kemudian ketika Allah Ta'ala menyatakan, "Anna tumisa wujuhan, fanaruddaha ala adbariha, au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt." Di sini, orang ketiga telah digunakan. Katanya, alasan digunakannya orang kedua pertama dan kemudian bentuk orang ketiga adalah karena orang-orang ini praktis menjauh dari Tuhan. Ketika mereka dikutuk, mereka menjadi begitu jauh dari Tuhan, sehingga cara untuk mengungkapkan bahwa mereka menjauh adalah dengan menggunakan bentuk orang ketiga. Oleh karena itu, Imam Ar-Razi telah mengemukakan suatu hal yang terpuji. Bagaimanapun, saya ingin mengemukakan penjelasan mengenai kata wujuhan pada ayat yang sedang dibahas. Saya akan mengemukakannya sekarang. Penjelasan kata wujuhan seperti yang terungkap dalam kitab kamus tidak ada di sini. Di mana itu? Ini dia. Itu di dalam kamus Aqrabul Mawarid. Al-wajhu nafsus syai, keberadaan makhluk tertentu disebut sebagai al-wajha. Al-wajhu sajidul qaum, ini hal yang sangat penting. Pemimpin suatu bangsa disebut juga sebagai wajah bangsa itu. Hum wujuhul qaum, mereka disebut wujuh karena mereka adalah wajah bangsanya. Sadatuhum,
sadatuhum, artinya pemimpin bangsa mereka. Bentuk jamak dari kata wajhun adalah wujuh, dan wujuhul qaumi artinya pemimpin dan kepala suatu bangsa. Al-wajhu al-qasdun niyatu. Wajah disebut juga dengan rencana atau niat. Rajulun wajhun zujahun. Orang yang mempunyai kemegahan dan martabat disebut dengan wajhun. Saya memikirkan tentang banyak sekali penggunaan kata wajhun dalam Al-Quran, namun saya menyadari bahwa contoh-contoh tersebut belum ada di hadapan saya. Misalnya, kata wajha telah digunakan untuk merujuk pada Allah Ta'ala, dan masih banyak penggunaan kata wajha lainnya yang cukup jelas dan tidak memerlukan penjelasan atau penjelasan lebih lanjut. Saya sedang mencari contoh-contoh itu. Jika Anda bisa mencarinya, dan jika perlu, saya akan menyajikannya besok. Sekarang, tanpa mengutip referensi dari tafsir manapun, saya akan menjelaskan subjek ini di hadapan Anda. Saya telah menyoroti beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda, jadi saya akan segera melihatnya sekilas. Allama Imam Ar-Razi mengatakan bahwa wujuhan artinya dimusnahkan. Dengan kata lain, dimusnahkan baik secara rohani maupun secara harfiah. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu mengartikan kata wujuhan sebagai kepala atau pemimpin. Sama seperti umat Hindu mempunyai kepala desa. Saya yakin ini juga disebut mukhi. Allama Imam Ar-Razi mengatakan bahwa wujuhan artinya dimusnahkan. Dengan kata lain, dimusnahkan baik secara rohani maupun secara harfiah. Hadrat Khalifatul Masih yang juga berarti wajah pertama radhiyallahu anhu. Jadi Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu mengartikan kata wujuhan sebagai kepala atau pemimpin, sama seperti umat Hindu mempunyai kepala desa. Saya yakin ini juga disebut mukh. Kata mukh pasti digunakan dan merujuk kepada pemimpin atau kepala desa. Mukh juga berarti wajah. Jadi, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama telah menerjemahkan kata ini sedemikian rupa sehingga maknanya sama dalam bahasa Hindi dan Arab, yaitu dalam makna wajah dan pemimpin. Sekarang, sehubungan dengan kisah yang disampaikan oleh para ulama ini, Montgomery Watt menulis bahwa kisah ini adalah kisah yang tidak dapat dilacak dalam legenda umat Yahudi. Ia mengatakan bahwa cerita yang disampaikan umat Islam ini tidak ditemukan dalam Alkitab umat Yahudi, apalagi dalam legenda umat Yahudi. Artinya, kisah ini tidak ditemukan dalam kitab umat Yahudi manapun. Sekarang saya akan menyajikan tafsir sederhana dari ayat ini di hadapan Anda. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai ahli kitab, berimanlah kepada apa yang kami telah turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, yang menggenapi apa yang ada padamu. Persoalan pertama yang muncul di sini adalah, apakah yang telah diturunkan kepada mereka itu benar-benar menegaskan kebenaran apa yang telah ada pada mereka? Karena ini adalah sesuatu yang menimbulkan perdebatan, di mana di satu sisi Al-Quran menyatakan bahwa ia membenarkan apa yang ada pada mereka, tetapi kemudian Al-Quran juga menyangkal apa yang ada pada orang-orang Yahudi itu. Lalu apa maksud ayat ini ketika dikatakan, Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum? Artinya, memenuhi apa yang ada padamu. Makna kata musaddiqan yang harus diingat secara khusus di sini adalah bahwa kata musaddiqan artinya menampakkan penyempurnaan apa yang dinubuatkan akan terjadi. Dengan kata lain, apa yang disebutkan dalam Alkitab, apa yang menjadi nubuatan dalam Alkitab, ketika nubuatan itu tergenapi, maka hal itu dibenarkan oleh Al-Quran. Dengan kata lain, peristiwa yang terjadi membuktikan kebenaran nubuatan yang telah diramalkan sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa Al-Quran membenarkan segala sesuatu yang disebutkan dalam Alkitab.
beberapa penentang Islam telah melontarkan tuduhan terhadap Al-Quran dalam hal ini karena kesalahpahaman atau karena kesengajaan. Fakta yang sebenarnya adalah seperti yang telah saya sebutkan. Rasulullah SAW adalah seorang musaddiq dan atau pengesahan semua nubuatan yang disebutkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nubuatan-nubuatan tersebut telah digenapi sedemikian rupa sehingga pihak yang menentangnya tidak mungkin menyangkalnya kecuali mereka berpaling darinya dan tidak melihat apa yang telah nampak dengan jelas. Pokok bahasan kata natomis berkaitan dengan hal ini. Percayalah kepada apa yang telah disebutkan dengan jelas dalam kitab Anda. Anda tidak bisa menghapusnya. Percayalah kepada Nabi Rasulullah SAW dan percayalah kepada kitab ini secara praktis telah menyempurnakan 100% kebenaran nubuatan tersebut dan yang telah menyatakan bahwa apa yang dinubuatkan telah menjadi kenyataan. Ini adalah pokok bahasan yang sangat panjang yang disinggung dalam ayat ini. Banyak penelitian telah dilakukan mengenai hal ini dan bahkan sekarang, karena saya telah membentuk berbagai tim peneliti di dalam jemaat, saya telah menugaskan mereka untuk lebih mengintensifkan penelitian mereka mengenai hal ini. Saya telah menugaskan mereka untuk melakukan penelitian terhadap semua nubuatan yang disebutkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan membuktikan bahwa orang-orang yang telah membuat pernyataan palsu tentang nubuatan tersebut dan telah menerapkannya secara salah pada berbagai situasi yang tidak masuk akal. Kebetulan, saya sedang membaca berbagai makalah penelitian yang saya terima dari beberapa tim peneliti tadi, dan saya menemukan subjek ini disebutkan di dalamnya. Ada banyak sejarawan dari berbagai belahan dunia yang tidak memahami nubuatan tersebut karena mereka tidak menerapkan nubuatan itu pada situasi yang benar. Selama nubuatan-nubuatan tersebut tidak diterapkan kepada Rasulullah SAW dan kitab suci Al-Quran, maka nubuatan-nubuatan tersebut sulit untuk dapat difahami. Sekalipun mereka itu adalah ulama terkemuka, mereka mengatakan hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, persoalan ini perlu ditelaah lebih dalam lagi dan perlu ditulis disertasi mengenai hal ini agar ketika dikirimkan kepada para ulama tersebut, mereka dapat menyaksikan kebenarannya. Jadi mereka telah kehilangan cahaya mata mereka. Mereka rupanya melihat apa yang ada di hadapan mereka, tetapi tidak benar-benar melihatnya. Jadi salah satu arti dari kata Thomas, wajah adalah hilangnya cahaya mata, sehingga mereka tidak dapat melihat atau mengenali hal-hal yang nyata secara terbuka. An-natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Maksudnya adalah membalikan mereka, menghancurkan wajah mereka di mana mereka tidak lagi mampu berbuat apa-apa, dan membalikan mereka. Artinya, sebelum mereka tampil menjadi pemimpin dan menjadi tokoh terkemuka di negaranya, adbariha berarti mereka harus kembali ke tempat asal mereka di mana mereka telah kehilangan kepemimpinan. Aw nal'anahum kama la'anna ashabas sab, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang hari Sabat. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah pasti terlaksana. Kutukan macam apa yang ditimpakan kepada umat hari Sabat, ini adalah sesuatu yang akan saya jelaskan nanti. Sekarang saya akan memaparkan arti lain dari natmisa wujuhan. Salah satu arti kata wujuhan adalah pemimpin atau tokoh bangsanya. Al-Quran telah menggunakan kata wajah di banyak tempat untuk merujuk pada orang-orang besar dan terkemuka, serta orang-orang yang menjadi pemimpin. Wajah Tuhan yang Maha Kuasa mengacu pada keagungan kemuliaan Allah Ta'ala. Kata wajah telah digunakan untuk menunjukkan semua makna ini. Jadi dalam hal ini, kata wujuhan berarti bahwa para pemimpin saudara-saudara melakukan
semua hal-hal ini sepengetahuan mereka. Hal ini tidak diketahui oleh masyarakat umum, namun para pemimpin Yahudi dan Nasrani mengetahui kenyataan bahwa nubuatan-nubuatan yang tepat yang mereka lihat sedang tergenapi di hadapan mata mereka pada wujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan dalam Alkitab. Itulah sebabnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan telah dijelaskan dalam hadis-hadis, kadang-kadang para pemimpin ini meletakkan tangan mereka pada bagian-bagian tertentu ketika membaca teks Alkitab. Hal ini jelas menunjukkan bahwa mereka tahu betul bahwa jika ayat-ayat tersebut dibacakan, maka jelas-jelas ayat tersebut menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Jadi mereka akan meletakkan tangan mereka di bagian itu untuk menyembunyikannya. Mereka mengetahuinya, tetapi sesuatu yang ada di depan mata mereka menjadi hilang, seolah-olah tidak pernah ada. Dengan demikian, perlakuan Allah Ta'ala terhadap mereka sangat sesuai dengan perilaku mereka dan tidak ada sedikit pun ketidakadilan dalam perlakuan tersebut. Mereka telah dihapuskan dalam artian mereka telah dicopot dari jabatannya dan kepemimpinannya telah dicopot dari jabatannya. Mereka disuruh kembali ke keadaan semula di mana mereka dulu mulai berhasil dan para pengikutnya dibuat lupa bahwa mereka pernah menjadi pemimpin. Menariknya, orang-orang Yahudi yang dahulu melakukan hal ini, para sejarawan Kristen masa sekarang telah menghapus mereka dari sejarah. Sekarang mereka tampak tidak senang dengan tindakan dan tingkah lakunya, dan dengan demikian telah terjadi salah satu era natumisa wujuhan di zaman ini. Di zaman sekarang ini, pengikut mereka sendiri sedang menghilangkan wajah atau pemimpin mereka dan menghapus mereka dari sejarah dan menuliskan bahwa ini semua adalah anekdot palsu. Ini hanyalah cerita yang mereka buat. Misalnya, nubuatan yang mereka terapkan secara paksa kepada Yesus alaihissalam atau orang lain tentang mereka, umat Kristen mulai menulis bahwa nubuatan tersebut sebenarnya tidak berlaku bagi mereka. Jadi, mereka memikirkan hal lain untuk menulis. Namun terbukti secara pasti bahwa nubuatan-nubuatan ini tidak berlaku bagi mereka, bahkan menurut orang Kristen. Jadi, kita menyaksikan salah satu segi makna natmisa wujuhan terpenuhi di dunia ini di depan mata kita. Saya menyarankan para peneliti kita yang saya tugaskan untuk melakukan penelitian mengenai hal ini, untuk melakukan penelitian mendalam sehubungan dengan ayat ini, sehingga muncul literatur baru yang dapat menyinari semua aspek tersembunyi dari ayat Al-Quran ini dan dengan kata-kata mereka sendiri. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Ma duna zalika liman yasha. Man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi jika sesuatu dipersekutukan dengan Dia, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Dia akan mengampuni apapun yang selain dari itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Lima yasha'u artinya selain perbuatan menyekutukan sesuatu dengannya, Dia akan mengampuni setiap dari semua dan semua perbuatan buruk lainnya yang dilakukan oleh siapapun yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, dan siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Berbuat dosa yang sangat besar adalah ungkapan baru. Arti sebenarnya dari kata iftira itsman 'azima adalah seseorang mengatakan sesuatu yang merupakan suatu dosa yang besar dan sesuatu yang dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak akan saudara jumpai dalilnya dimanapun, di kitab manapun. Ia telah mengarangnya sendiri, lalu menghubung-hubungkannya dengan Allah Ta'ala. Di antara makna kata menurut ilmu bahasa dari ayat ini yang masih menjadi perdebatan,
Salah satunya adalah yang berkaitan dengan kata iftira faryun. Fara syai'an faryan qata'ahu wa syaqquhu fasidan kama yaf'ilul kharaju al-azim. Artinya ia memotong atau menyobeknya seperti orang yang menyiapkan sepatu memotong kulit. Qad iftara isman azima berasal dari kata fari yang artinya ia merobek-robek sesuatu. Sekarang, contoh sepatu tidak sepenuhnya berlaku di sini, dan oleh karena itu, pasti ada arti lain di baliknya. Wa fara ala fulanin kadhiba. Makna sebenarnya dari kata ini adalah, ia menghubung-hubungkan kebohongan pada seseorang. Ini adalah definisi yang disebutkan dalam Kamus Aqrabul Mawarid. Artinya mengarang sesuatu yang palsu dan mengait-ngaitkannya kepada seseorang tanpa dasar apapun. Wa faral arda saraha. Kata faro juga digunakan untuk merujuk pada penggunaan mesin bajak yang berarti seseorang merobek tanah dengan membajak. Wa yafril fariya ay ya'ti bil ajabi. Salah satu maknanya adalah melakukan hal-hal yang aneh dan makna ini juga berlaku di sini. Al-faryu qatlul jildi lil qawzi. Kata iftira digunakan untuk menunjukkan lubang, kekacauan, kedustaan, dan syirik atau menyekutukan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Unzur kaifa yaftaruna 'alallahi kadhiba, 'alallahil kadhiba. Lihatlah bagaimana mereka mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Surah An-Nisa ayat 51, kata iftiraan digunakan untuk menunjukkan kepalsuan. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, iftira'an 'alallahi qad dhallu, yang artinya mereka telah mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan akibatnya mereka telah tersesat, atau karena tersesat, mereka telah mengada-adakan dusta seperti demikian. Al-An'am ayat 141. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhiba. Artinya, tetapi orang kafir memasukkan kebohongan terhadap Allah Ta'ala. Al-Maidah ayat 104. Jadi tahap pertama adalah kekafiran dan penolakan. Ketika salah satu dari mereka menolak yang lain, mereka berpikir bahwa makhluk tersebut tidak ada, dan oleh karena itu, seseorang dapat mengarang apapun yang diinginkannya. Ketika seseorang melakukan ghibat, mereka tidak menimpakan kerugian apapun kepada orang lain sampai orang tersebut mendengar apa yang dikatakan tentang dirinya. Sebenarnya, ini adalah tanda ateisme. Secara mendasar, mereka mempercayai bahwa Tuhan tidak ada, dan sebagai akibatnya, mereka mungkin berbicara hal yang tidak masuk akal tentang Dia. Tetapi hal itu tidak ada bedanya sama sekali. Imam Ar-Raghib menyatakan bahwa kata faro juga dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang besar dalam arti negatif. Misalnya, kita mengatakan, ia mengatakan sesuatu yang sangat serius dan tidak karuan. Kata faro juga bisa digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang sangat aneh. Ada yang berkata, sungguh menakjubkan bahwa manusia dapat menghubungkan hal-hal seperti itu dengan Allah Ta'ala. Kata ini juga digunakan untuk merujuk pada membangun atau mendirikan sesuatu. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa ketiga makna tersebut menyinggung makna yang sama, yaitu sesuatu yang aneh dan kotor, yang bahkan tidak sedikit pun ada kaitannya dengan fakta yang sebenarnya. Sekarang saya menjelaskan tentang sya'ni nuzul atau asbabun nuzul. Hanya dengan cara itu saya dapat mengungkapkan inna lillah, dan agar saudara-saudara juga dapat melakukan hal yang sama. Ini adalah ayat yang begitu mulia, yaitu yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sehubungan dengan hal ini, Allamah Imam Suyuti Sahib menulis bahwa seseorang bernama Ayub Al-Ansari menyatakan, mereka menerima riwayat ini 900 tahun, kemudian bahwa Hadrat Ayub Al-Ansari mengatakan begini dan begitu. Apa yang beliau katakan? Beliau, yakni Hadrat Ayub, meriwayatkan bahwa seseorang datang ke hadapan Nabi SAW dan berkata bahwa saya mempunyai seorang keponakan yang tidak bisa berhenti dari perbuatan yang dilarang.
Apa yang harus saya lakukan? Ia melakukan segala jenis pengkhianatan, perbuatan terlarang, dan kejahatan lainnya, dan tidak menahan diri darinya. Berilah saya nasihat. Rasulullah bertanya, keponakanmu itu menganut agama apa? Beliau menjawab dengan mengatakan, ia mengerjakan salat dan beriman kepada Allah yang Maha Esa. Setelah mendengar hal ini, sesuai dengan kedudukan Nabi SAW, sebagaimana terbukti dalam hadis-hadis yang ditemukan dalam kitab Sihah Sittah, dan sebagaimana terbukti pula dalam Al-Quran, Rasulullah mengatakan bahwa jika seseorang tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah dan beriman kepada keesaannya, lalu bagaimana mungkin ia melakukan maksiat? Ini tidak mungkin. Suatu waktu, Nabi SAW bersabda kepada seseorang agar berjanji mengamalkan suatu amal baik. Orang itu berkata bahwa ia akan mengikuti petunjuk ini. Maka Rasulullah bersabda kepadanya agar ia tidak berbohong di masa yang akan datang. Dan ini menyebabkan semua perbuatan buruk lainnya dihapuskan darinya. Keesaan Tuhan adalah suatu hal yang mulia, sehingga tidak mungkin bagi orang yang beriman kepada hal tersebut untuk juga melakukan suatu kejahatan. Tapi dalam cerita anekdot ini diceritakan bahwa ketika Rasulullah bersabda, baiklah, jika ia salat dan beriman kepada keesaan Tuhan. Rasulullah kemudian bersabda, belilah agamanya sebagai hadiah. Temui dia dan suruhlah dia agar menyerahkan agamanya kepadamu sebagai hadiah, agar kamu dapat mencapai kesalehannya, dan supaya yang tersisa padanya hanya perbuatan buruk saja. Jika ia tidak mau menghadiahkan agamanya kepadamu, maka belilah darinya. Nauzubillah, Rasulullah menyuruhnya untuk mengatakan kepada putranya untuk mengambil uangnya dan menjual agamanya kepadanya. Sesuatu yang di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dibeli, diperdagangkan atau ditukar. Maka ketika ia meminta anaknya untuk menyerahkan kepadanya agamanya, ia menolak dan mengatakan bahwa ia tidak mungkin akan melakukan hal seperti itu. Setelah itu, orang tersebut datang ke tempat Rasulullah dan memberitahu beliau tentang apa yang telah terjadi. Rasulullah bersabda, saya melihat ia sangat teguh dalam agamanya, dan meskipun demikian, ia masih memiliki semua perbuatan buruk lainnya juga. Atas hal ini, diturunkanlah ayat, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dikatakan bahwa ayat ini diturunkan untuknya, yang berarti bahwa seseorang boleh terus melakukan segala jenis maksiat dan kejahatan, tetapi karena mereka bukan seorang musyrik, maka dia akan mengampuni segala sesuatu yang lain. Inilah kemustahilan yang sudah menjadi hal biasa dan menjadi menonjol atas nama Allamah Imam Suyuti. Dan sayangnya, para ulama kita menundukkan kepala mereka di hadapan Allamah Imam Suyuti. Kalau saya bertanya pada mereka tentang sesuatu, mereka selalu berbalik dan mengatakan bahwa Allamah Imam Suyuti mengatakan begini dan begitu. Demikianlah sabda Allamah Imam Suyuti yang telah saya bacakan di hadapan saudara-saudara. Yang sebenarnya adalah melalui doa dan pertobatan dosa-dosa diampuni. Ketika seorang musyrik bertobat dan menahan diri dari melakukan perbuatan syirik, maka muncullah potensi pengampunan. Diriwayatkan oleh Hadrat Anas bahwa riwayat ini dari Sunan At-Tirmidzi. Beliau meriwayatkan bahwa aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, wahai Ibnu Adam, aku akan terus memaafkanmu selama kamu berdoa kepadaku dengan harapan diampuni. Aku akan terus mengampunimu selama kamu berdoa kepadaku dengan harapan diampuni, apapun keadaanmu. Aku tidak peduli akan hal itu. Wahai Ibnu Adam, meskipun dosamu sebatas ujung langit dan kamu memohon ampun kepadaku dalam keadaan seperti itu, niscaya aku akan mengampunimu tanpa rasa khawatir. Kuncinya terletak pada keinginan mendalam untuk memperoleh pengampunan. Orang yang tetap menyekutukan Allah, maka dosanya tidak akan diampuni. Orang-orang yang seolah-olah tidak menyekutukan Allah dan mengumandangkan slogan-slogan keesaan Tuhan, namun tetap terlibat dalam segala macam keburukan dan tidak menginginkan ampunan, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni. Berdasarkan ayat Al-Quran ini, hanya orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang akan diampuni dosanya, dan yang cenderung kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh atas kesalahan mereka di masa lalu. Arti istighfar atau taubat yang sebenarnya sudah saya jelaskan pada darah saya sebelumnya. Salah satu makna istighfar sebagaimana dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah seperti seseorang yang menggali lubang di tanah dan mengubur dirinya di dalamnya. Artinya, seseorang mengubur dosa-dosanya dan memusnahkannya hingga dosa-dosa itu tidak terlihat lagi di dalam dirinya. Saat itulah keinginan untuk mencari pengampunan berkobar dalam diri orang tersebut.
Jadi, kalau saya sampaikan hadis-hadis yang dikemukakan oleh para ulama muslim lainnya, semua orang akan beranggapan bahwa sekarang seolah-olah kita bebas melakukan dosa apapun sesuka kita. Cukup beriman saja kepada Allah Ta'ala, dan setelah itu Rasulullah bersabda bahwa semua dosamu akan diampuni. Dengan kata lain, ajaran Rasulullah SAW secara singkat adalah tidak perlu suci. Boleh saja melakukan segala dosa dan tetap berharap karena Allah Ta'ala yang Maha Kuasa mengampuni segala dosa kecuali syirik. Oleh karena itu, segala perbuatan atau kesalahanmu akan dimaafkan. Kemudian akan muncul umat yang tidak bermoral dan kejam yang sulit ditemukan di tempat lain. Pemahaman seperti itu tidak ditemukan dalam kitab atau kitab suci manapun sebelumnya. Oleh karena itu, bagi beberapa ulama yang mengemukakan pemahaman seperti itu merupakan ketidakadilan yang besar terhadap Al-Quran dan umat Nabi SAW. Dan para ulama dengan pola fikir yang persis sama seperti itulah yang mengajarkan agar kalian melaknat Hadrat Masih Maud alaihissalam dan kami akan menjadi penjamin atas semua dosa-dosa kalian yang lain. Kami menjamin bahwa semua dosa itu akan diampuni. Itu kata mereka. Saya menerima surat dari seorang mahasiswa non-Ahmadi kemarin yang mengatakan bahwa ulama kami memberitahu kami bahwa jika Anda menjalankan puasa atau melakukan sesuatu yang positif di bulan Ramadan, atau saya yakin ia menulis, jika Anda melakukan hal ini pada malam Syab-e Barat, maka seluruh dosa-dosamu akan dihapuskan. Seseorang akan menjadi suci dari dosa. Seorang Ahmadi telah menulis sesuatu yang lebih menarik lagi. Ia menulis bahwa ujiannya akan segera diadakan dan ada banyak tuduhan-tuduhan terhadap orang-orang Ahmadi. Banyak orang membayar uang kepada orang lain untuk memasukkan soal-soal pilihan ke dalam ujian. Ada pula yang membayar uang untuk mendapatkan kertas ujian yang telah disiapkan. Dan ada pula yang membayar uang untuk melampirkan jawaban yang sudah ditulis sebelumnya pada lembar ujian. Ia mengatakan bahwa saya bertanya kepada siswa lain tentang apa dan mengapa kamu melakukan ini, bukankah kamu mengaku menurut agama Islam? Orang itu berkata, jangan khawatir, kami telah memahami Islam. Ulama kami telah mengatakan hal seperti itu dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Berdasarkan Al-Quran, kebutuhan seseorang harus dipenuhi. Dan oleh karena itu, jika Anda memberikan tulang kepada seekor anjing, apa bedanya? Hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, kami akan melakukan hal tersebut, dan inilah Islam menurut ulama kami. Nah, sejauh ini para ulama tersebut telah mencoreng Islam, dan mereka adalah wujuhul qaum, jadi pemimpin bangsa. Mereka adalah wujuhul qaum yang ditetapkan untuk dimusnahkan, dan tidak seorang pun dapat menghapus teks Al-Quran yang menyebutkan hal ini. Wajah-wajah tercela yang telah memonopoli bangsa dan menghancurkan konsep Islam yang sebenarnya dengan menyajikan penafsiran-penafsiran yang salah terhadap ajaran Al-Quran, wajah-wajah inilah yang akan dihancurkan, dan hal ini pasti akan terjadi. Kejadian di masa yang akan datang akan membuktikan hal ini benar. Kemarahan Rasulullah SAW tentang penodaan terhadap keesaan Tuhan sedemikian rupa, sehingga ajaran-ajaran seperti itu yang dikait-kaitkan dengan beliau SAW dan Al-Quran tidak mungkin dapat diterima. Pemikiran untuk memahami gagasan seperti itu adalah sebuah dosa. Ada riwayat dari Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terlepas dari apakah ini riwayat berasal dari Hadrat Ibnu Abbas atau bukan, jika riwayat tersebut berasal dari hadis sahih, dan jika subjek hadis menyatakan bahwa apa yang disebutkan di dalamnya adalah benar, maka meskipun terdapat banyak riwayat palsu dikaitkan dengan Hadrat Ibnu Abbas, tidak seorang pun mempunyai hak untuk mengingkari riwayat sahih lainnya, karena riwayat tersebut bersesuaian dengan Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW, dan karena semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis lainnya mendukungnya. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah siapa perawinya dalam kasus seperti itu. Tapi kita percaya bahwa hadis ini pasti diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Abbas karena riwayat isinya benar. Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah, Masya Allahu wa syi'ta, yang artinya sesuai kehendak Allah dan sesuai keinginan Anda. Mendengar hal ini, Rasulullah bersabda, apakah kamu menganggap aku dan Allah adalah satu dan sama? Apakah menurut kamu kehendak aku dan kehendak Allah setara?
Seharusnya kamu mengatakan hanya sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang, hal ini sungguh benar sekali. Tetapi dalam konteks apa ini benar dan bagaimana menjelaskannya dengan benar, hal ini perlu dijelaskan di hadapan Anda. Karena ketika Allah dan Rasul-Nya disatukan, ungkapan sesuai kehendak Allah dan Rasul-Nya terbukti diucapkan oleh para sahabat dalam hadis sahih. Mereka biasa mengatakan sesuai kehendak Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah ekspresi yang digunakan dalam tanda kurung. Hal ini tidak berarti bahwa selain kehendak Allah, karena keinginan Rasul-Nya juga terlibat, itulah sebabnya sesuatu yang khusus telah terjadi. Ini adalah sesuatu yang harus difahami berdasarkan Al-Quran. Allah dan Rasul-Nya telah dikaitkan dan terikat satu sama lain. Artinya, apapun yang disebutkan dalam Al-Quran, sebuah kitab yang dihubungkan kepada Allah, Rasulullah SAW tidak mungkin mengatakan atau menyajikan sesuatu yang berbeda dari itu atas kemauannya sendiri. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maksudnya, beliau tidak berbicara atas dasar keinginan beliau sendiri. Apa yang diucapkan oleh beliau itu pasti merupakan wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kejadian yang berbeda. Contoh dari kejadian ini, misalnya ada yang berkata, doakanlah saya agar dikaruniai seorang anak. Lalu orang mulai berdoa dengan mengatakan, semoga terjadi seperti yang Allah dan kamu kehendaki. Kata-kata seperti itu adalah syirik. Hendaknya seseorang jangan pernah berkata seperti ini. Lihatlah betapa tegasnya Rasulullah SAW menentang syirik ini. Sebenarnya, ini adalah ucapan yang berkaitan dengan pribadi beliau SAW. Ini adalah kata-kata pujian kepada Rasulullah SAW, namun beliau dengan tegas menentangnya. Hanya kehendak Allah sajalah yang utama. Segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya, dan hanya melalui doalah seseorang berupaya untuk mempermudah takdir Tuhan bagi manusia. Ketika doa-doa ini terkabul, maka apapun yang terjadi, selalu terjadi sesuai kehendak Allah. Ini adalah ungkapan yang diikuti dengan sangat ketat oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau mengikuti gaya bicara seperti ini, dan beliau memegangnya dengan teguh. Dalam tulisan manapun, karya Hadrat Masih Maud alaihissalam, Anda tidak akan pernah menemukan ungkapan yang menyatakan, seperti yang Allah kehendaki, dan seperti yang aku kehendaki. Dan Anda juga tidak akan menemukan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam menerima ungkapan ini dari seseorang yang mungkin telah menulis hal ini dalam karya-karya mereka. Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu mengungkapkan dengan mengatakan, saya berdoa ke hadapan Allah Ta'ala dan Dia mengabulkannya sesuai kehendaknya. Jadi, inilah arti sebenarnya dari hadis ini dan 100% benar. Tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini, kecuali yang telah saya jelaskan sebelumnya. Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat Al-Quran ini yang paling saya sukai, yaitu yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, Allah Ta'ala la yaghfiru ay yushraka bihi, tidak akan mengampuni jika sesuatu dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tetapi Dia akan mengampuni apa yang selain dari itu. Liman yasha, kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ayat ini tidak mungkin disukai oleh Hadrat Ali jika bagian pertama dari ayat ini tidak berlaku pada diri beliau. Jika, na'udzubillah, beliau menyekutukan Allah, lalu bagaimana mungkin beliau bisa mengatakan bahwa ini adalah ayat yang paling beliau sukai? Ini adalah ayat yang akan menimbulkan rasa takut yang sangat besar dalam diri Hadrat Ali jika beliau adalah orang yang menyekutukan Allah, na'udzubillah. Namun meskipun demikian, konon ayat ini adalah ayat yang paling disukai oleh beliau. Bahkan ayat ini disukai oleh beliau karena kalimat yaghfiru ma duna dzalik. Beliau bersabda, saya adalah orang yang tidak pernah berbuat syirik, dan selain dari syirik, saya tidak menyatakan diri saya bersih dari kesalahan kecil atau kesalahan apapun yang mungkin telah saya lakukan,
Dan dalam kaitannya dengan perintah Allah ini, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, saya puas dengan kata-kata ini. Saya harap saya juga termasuk dalam kata may yasha. Ini adalah pernyataan luar biasa dari Hadrat Ali yang merupakan penjelasan yang sangat bagus untuk ayat ini. Namun, menurut Allamah Imam Suyuti, terjemahan ayat ini adalah, na'udzubillah, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka akan diampuni meskipun dosanya sebesar butiran pasir. Sekarang, umat Rasulullah SAW telah diberi lampu hijau untuk melakukan segala dosa yang belum pernah mereka lakukan. Boleh saja mereka melakukan dosa yang disamakan dengan butiran pasir. Boleh saja mereka melakukan segala dosa di dunia dan beriman. Jika mereka meninggal sambil mengucapkan la ilaha illallah, maka itu sudah cukup untuk ampunan mereka. Padahal, sekedar mengucapkan la ilaha illallah pada saat meninggal dunia tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada orang tersebut. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan seseorang ketika ia meninggal akan menjadi kesaksian yang memberatkannya. Mengucapkan la ilaha illallah pada saat itu adalah sia-sia, karena waktu untuk mengambil manfaat dari hal tersebut sudah lama berlalu. Sekarang, di satu sisi, ada riwayat yang mengatakan bahwa Anda boleh melakukan segala dosa, tetapi di sisi lain, ada hadis Musnad Ahmad bin Hambal, di mana Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, semoga laknat Allah menimpa atas wanita-wanita yang menziarahi kuburan, terhadap mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan sujud di hadapannya, dan atas mereka yang menyalakan lampu minyak di sana. Sekarang, lihat betapa banyak lampu minyak yang menyala di kuburan orang-orang, dan negeri Pakistan penuh dengan orang-orang yang mengaku dari umat Islam. Bahkan raja-raja Muslim saat ini pun menyembah kuburan. Mereka datang untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka juga terlibat di dalam syirik yang sama seperti yang dilakukan masyarakat lainnya. Dalam istilah syirik ini, tidak ada perbedaan antara Brelwi atau Deobandi. Saya menemukan bahwa ahli hadis lebih condong ke arah beriman kepada tauhid dibandingkan dengan yang lain. Dan nampaknya alasannya adalah karena banyak ahli hadis Muslim yang menerima Hadrat Masih Maud salam pada masanya. Bahkan sekarang, jika Anda melihat lebih dekat pada ahli hadis, Anda akan dapati bahwa keyakinan mereka terhadap tauhid jauh lebih besar dibandingkan semua sekte Islam lainnya. Meski mereka menentang kita, tapi kita tetap menerima kualitas bagus mereka. Mereka tidak beribadah di kuburan. Mereka juga mengutuk orang-orang yang menyalakan lampu di kuburan. Sekarang, umat Islam yang lain mengucapkan la ilaha illallah, namun faktanya adalah bagaimana la ilaha illallah mereka akan menyelamatkan mereka ketika Rasulullah bersabda bahwa semoga orang-orang seperti itu dilaknat. Allah Ta'ala telah menyatakan orang-orang seperti itu terkutuk. Imam Razi menyatakan bahwa jika kita merenungkan ayat ini secara mendalam, maka dalam terminologi agama, orang-orang Yahudi juga harus dinyatakan sebagai musyrik. Sekarang, argumen yang ia simpulkan sangatlah menarik. Beliau mengatakan bahwa ayat ini menyatakan bahwa Tuhan akan mengampuni segala sesuatu kecuali syirik. Ya kan? Dan ayat ini lebih lanjut menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi tidak akan diampuni. Ini berarti bahwa mereka adalah musyrik, dan jika demikian, lalu mengapa mereka disebut sebagai ahli kitab dalam Al-Quran? Jika Al-Quran merujuk pada orang-orang yang menyekutukan Allah sebagai ahli kitab, maka ini akan menjadi masalah yang sangat berbeda, yang harus kita selidiki lebih dalam. Penjelasan lain yang telah disampaikan adalah bahwa jika Judaisme adalah sesuatu selain syirik, maka berdasarkan ayat ini, orang-orang Yahudi pasti akan diampuni. Yaghfiru ma duna dzalik.
Di satu sisi dikatakan bahwa orang-orang Yahudi dilaknat, bahwa mereka tidak akan diampuni dalam hal-hal tertentu, bahwa laknat Allah menimpa mereka dan wajah mereka akan terhapus. Namun bersamaan dengan itu, ayat yang diturunkan ini berbicara tentang pengampunan dan mengatakan bahwa selain syirik, segala dosa lainnya akan diampuni. Oleh karena itu, karena orang-orang Yahudi tidak akan diampuni, maka mereka pastilah orang-orang musyrik. Ini adalah argumen yang telah disimpulkan. Ayat ini adalah sehubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu sebagai peringatan bagi kaum Yahudi bahwa jika mereka tidak berbuat syirik, maka keadaannya akan berbeda. Nah, karena tidak memahami ayat ini secara keseluruhan, Judaisme disebut sebagai syirik. Padahal kenyataannya, ketika saya membaca kembali ayat ini di hadapan Anda akan menyadari bahwa pemahaman seperti itu tidak mungkin berasal dari ayat ini. Ibnu Katsir telah menyebutkan dalam tafsir beliau bahwa seseorang mungkin disesatkan dari pokok bahasan yang ditemukan dalam ayat ini, artinya, kesalahpahaman tertentu mungkin timbul. Beliau lebih lanjut menyatakan bahwa ayat yang lebih nyata dan jelas adalah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melakukan segala jenis pelanggaran batas terhadap jiwanya sendiri, termasuk syirik, dan segala jenis dosa lain yang dilakukan seseorang terhadap jiwanya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Ibnu Katsir mengambil pemahaman dari kalimat la taqnatu mir rahmatillah dan dari innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a bahwa taubat adalah syarat yang harus dipenuhi. Saya belum dapat memahami alasan mengapa atau bagaimana beliau memperoleh pemahaman seperti ini dari ayat ini. Syarat bertaubat adalah perintah yang ditemukan di seluruh Al-Quran. Pertobatan disebutkan dalam Al-Quran sedemikian rupa. Pertobatan yang ikhlas disebutkan dalam Al-Quran. Pertobatan yang menghapuskan dosa disebutkan dalam Al-Quran. Jadi, saya tidak mengerti mengapa para ulama ini menggunakan ayat ini untuk mengambil pokok bahasan pertobatan. Mereka harus menerjemahkan ayat ini dengan mempertimbangkan ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang berhubungan dengan pertobatan. Karena ayat-ayat tersebut lebih bersifat mutlak tanpa syarat. Ayat-ayat tersebut bukanlah ayat-ayat yang dapat dikatakan meragukan, melainkan jelas dan tidak meragukan. Ayat-ayat tersebut bukanlah ayat yang maknanya tidak jelas. Jika Anda melihat ayat-ayat yang jelas itu bersama-sama dengan ayat ini, pokok bahasanya menjadi jelas. Tidak perlu bingung atau menghasilkan terjemahan yang salah. Ada beberapa ketidakjelasan dalam catatan penjelasan yang saya miliki di depan saya ini. Terjemahan Hadrat Masih Maud alaihissalam atas ayat ini sangat sederhana, jelas, dan tegas. Allah akan mengampuni segala dosa siapa saja yang dikehendakinya. Namun, Dia tidak akan mengampuni syirik. Prinsip dasarnya terletak pada kata untuk siapapun yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala tidak pernah menghendaki sesuatu kepada siapapun tanpa alasan apapun. Kuncinya terletak pada lima yasha. Ini adalah subjek
sya'a yang digunakan Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai senjata atau dalil yang mutlak dan menantang semua golongan Arya yang biasa menyerang Al-Quran dan mengatakan bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa sehingga Dia dapat mengubah dirinya menjadi apapun yang Dia kehendaki. Nauzubillah. Dia Maha Kuasa sehingga Dia dapat melakukan hal ini. Dan para ulama Islam tidak mampu menjawab tuduhan ini karena ketika mereka meyakini Allah Ta'ala Maha Kuasa, mereka meyakininya tanpa syarat dan terpaksa terlibat dalam perdebatan semacam itu. Para ulama Islam telah melakukan kezaliman yang begitu besar. Bahkan dalam perdebatan mereka dengan para ulama Islam lainnya, hal yang dibicarakan panjang lebar adalah bahwa Allah Ta'ala juga Maha Kuasa atas dosa yang dilakukan kaum Lut. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Perdebatan yang tidak masuk akal seperti ini pernah terjadi. Sayangnya, para ulama ini begitu lancang. Sekarang, saya hanya menyatakan kelancangan mereka. Pada bulan Ramadan, saat menjalankan puasa dan daras ini, seseorang tidak boleh menggunakan kata-kata kasar seperti itu, tetapi kata lancang tidak digunakan sebagai kata-kata kasar, melainkan itu adalah fakta dan tidak ada yang jauh dari kebenaran. Apapun yang saya katakan adalah sesuatu yang dapat ditemukan oleh para ulama zaman sekarang dalam literatur mereka. Perdebatan seperti itu disebutkan dalam literatur mereka. Mengapa orang-orang tidak bersuara menentang mereka? Jika mereka tidak bersuara menentangnya, maka mereka tidak menunjukkan penghormatan terhadap agamanya. Ketika berdebat dengan umat Kristiani, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menguraikan hal ini dan mengatakan bahwa sya'a berarti siapapun yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala akan melakukan apa yang Dia kehendaki dan condong kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala dapat melakukan apapun yang Dia kehendaki dan tidak seorang pun dapat menghentikannya. Tidak ada tanda-tanda kecenderungan Allah Ta'ala terhadap dosa, bahkan dalam cara Dia memperkenalkan dan menampilkan dirinya secara menyeluruh kepada umatnya. Allah Ta'ala menyukai perbuatan baik dalam segala hal dan menolak segala bentuk keburukan. Oleh karena itu, mengikat keburukan dengan kemahakuasaan Tuhan dan kemudian mengabaikan aspek sya'a adalah sebuah ketidakadilan yang sangat besar. Sekarang karena waktu kita akan segera habis, maka kita akan terus membahasnya lebih lanjut besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.